Bab 048. Maaf dok, tadi pagi suami saya mengalami muntah. Ibu saya mengatakan kemungkinan suami saya yang mengalami ngidam, tetapi sebelum kami tahu tentang kehamilan saya, baik saya ataupun suami tidak mengalami gejala apapun, ucap Zahra. Benarkah? Sepertinya Tuan Amar sangat mencintai Bu Zahra, sampai-sampai Tuan Amar yang mengalami morning sickness. Berarti saya juga harus memberikan obat mual kepada Tuan Amar, ucap Dr. Lily sedikit bercanda, karena dia tahu Amar tidak akan berkutik di dekat pawangnya. Sebenarnya tidak sedikit suaminya yang mengalami ngidam, banyak para istri menginginkan agar suami 58. Mereka yang mengalami ngidam, karena biasanya ibu hamil yang merasakan ngidam akan mengalami mual dan muntah yang parah sampai berpengaruh terhadap ibu dan janin, dan Bu Zahra salah satu istri yang beruntung, ucap Dr. Lily mulai menjelaskan. Amar merasa bersyukur jika benar dia yang mengalaminya, karena Amar yang sudah mempunyai pengalaman saat Yumna sedang mengandung Aurel, Yumna mengalami ngidam parah sampai pernah dilarikan ke rumah sakit. Sejujurnya ada rasa takut yang dirasakan Amar karena pernah mengalami hal yang tidak diinginkan saat Yumna harus merenggang nyawa saat melahirkan Aurel dulu. Apalagi sekarang, Zahra sedang hamil baby twins. Untuk Tuan Amar mungkin ada dua kabar yang harus saya sampaikan, yaitu kabar baik dan kabar buruk, ucap Dr. Lily, membuat Amar menatap ke arah dokter kandungan istrinya. Apa maksud dokter? Tanya Amar, terdengar tidak bersahabat. Mas sabar, ucap Zahra menenangkan. Sementara Dr. Lily, yang sudah membuat panik Amar Fateh Aris hanya tersenyum. Begini Tuan, karena sejak tadi Tuan hanya diam dan terus melihat hasil USG-nya, saya akan memberitahukan informasi yang sering ditanya para suami yang istrinya sedang hamil, mengenai berhubungan suami istri, ucap Dr. Lily. Kok gue sampai lupa, bukannya tadi masalah tersebut yang gue ingin tanyakan, monolog Amar. Tuan Amar, karena istri Anda sedang hamil anak kembar maka Tuan Amar harus berpuasa dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu, karena ini sangat beresiko, ucap Dr. Lily. Apa? Kaget dong pastinya Amar. Sampai kapan dok? Tanya Amar. Jika tadi hanya diam saja, sekarang semangat jika membahas tentang haknya. Saya tidak bisa memastikan, namun sampai jadwal pemeriksaan bulan depan, Tuan Amar harus puasa dulu. Tuan Amar berdoa saja semoga bulan depan Tuan sudah bisa melakukannya, atau mungkin bisa saja Tuan Amar harus berpuasa hingga sampai trimester kedua. Ini semua demi kebaikan janinnya Tuan, ucap Dr. Lily. Suami mana yang ingin berpuasa terlalu lama tanpa meminta haknya, namun Amar tidak ingin egois yang nanti akan menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi kepada janin twins di rahim Zahra. Baiklah dok, saya akan melakukan apapun demi anak dan istri saya, ucap Amar. Baik Zahra maupun Dr. Lily tersenyum karena mendengar ucapan Amar. Biasanya suami akan protes, namun berbeda dengan Amar yang terlihat pasrah. Kini, Amar dan Zahra sudah dalam perjalanan menuju kediaman Aris. Keduanya sudah tidak sabar memberi kejutan kepada orang tua mereka tentang kehamilan Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang, bagaimana kondisi kehamilan kamu? Tanya Bu Imah, yang langsung berdiri dan menuntun anaknya untuk duduk di antaranya dan Oma Santika. Alhamdulillah kandungan Zahra sehat Bu, Ma, jawab Zahra. Oh iya, Amar punya kabar gembira untuk kalian, ternyata Aurel bukan hanya akan memiliki satu adik, tetapi dua sekaligus, ucap Amar. 59. Benarkah? Alhamdulillah selamat sayang, kandungannya dijaga. Mama tidak sabar melihat ekspresi Aurel jika tahu kabar bahagia ini, ucap Oma Santika memeluk Zahra. Opa Aris dan Pak Gading juga tak kalah senang, bahkan keduanya langsung memeluk Amar dan mengucapkan selamat.
Saat mereka sedang berbagi kebahagiaan, tiba-tiba Amar mendapatkan telepon dari Stephen untuk segera ke kantor. Awalnya Amar tidak ingin pergi, namun dengan bujukan Zahra dan paksaan Oma Santika akhirnya Amar berangkat ke kantor. Kamu jangan malas, ingat nanti bukan hanya 1, tapi 3 sekaligus yang akan kompak menghabiskan uang kanmu, jadi kamu harus menabung yang banyak, ucap Oma Santika. Semua orang tetap asyik mengobrol sampai Amar pamit untuk bekerja. Sementara di sekolah, Aurel sejak datang lebih banyak tersenyum. Walaupun Aurel memang terkenal dengan anak yang ceria, tetapi hari ini terlihat lebih bahagia. "Aurel, kamu kenapa senyum terus?" tanya Kyle. Aurel senang Kyle, nanti Aurel akan punya adik. Uminya Aurel sedang hamil adik bayi, jawab Aurel semangat yang bahkan didengar oleh teman-temannya. "Selamat Aurel," ucap Kyle. Cici dan Caca tak lupa memberikan ucapan selamat kepada Aurel. Mereka juga ikut senang dengan kebahagiaan Aurel. "Siapa tadi yang aku dengar akan punya adik?" tanya Tami yang ikut bergabung. "Aurel akan punya adik," jawab Caca dan Aurel hanya mengangguk semangat. "Wah gawat, jadi kakak itu tidak muda Aurel, Tami juga punya kakak." Kakak Tami yang biasanya diminta bunda untuk membantu Tami belajar, "Apa Aurel sudah pintar membaca?" tanya Tami yang dijawab gelengan oleh Aurel. Anak sesuai mereka baru diajari untuk mengenal huruf, bahkan tanpa bertanya Tami akan tahu jawaban Aurel. "Apa Aurel sudah tahu berhitung sampai 100? tanya Tami lagi yang lagi-lagi dijawab gelengan oleh Aurel. "Kita kan sekelas, bahkan di sini Aurel yang paling pintar," ucap Aurel. "Iya, tapi Aurel harus mengajar adik membaca, menulis dan berhitung seperti kakak Tami," ucap Tami kembali. "Aurel akan belajar lebih kelas lagi, Aurel akan menjadi kakak pintar untuk adik Aurel nanti. Kalau nanti adik Aurel lahir, Aurel akan ajar membaca dan berhitung," ucap Aurel dengan semangat membara. Kata ayah, Aurel harus menunggu 8 bulan baru adik lahir, dan 8 bulan itu banyak-banyak hal jadi Aurel bisa belajar. "Kyle, nanti kita belajar bersama," ucap Aurel. "Baiklah Aurel," ucap Kyle setuju. "Cici dan Caca juga," teriak Caca dan Cici. Memang mereka besti, setiap apa yang akan dilakukan oleh salah satunya, mereka juga harus ikut. Sedangkan Tami yang hanya datang mengompori namun tidak ingin ikut belajar bersama. Caca dan Cici sudah ikut bermain bersama teman yang lain, sebenarnya Aurel biasanya ikut mereka bermain. 60. Namun kali ini Aurel memilih duduk bersama dengan Kyle yang memang tidak ingin bermain. Kyle hanya akan bermain jika Aurel yang memaksanya. "Kyle," panggil Aurel. "Ada apa Aurel?" tanya Kyle. Keduanya kini duduk di kursi kecil. "Kyle punya kakak?" tanya Aurel. "Iya, Kyle kan pernah kasih tahu Aurel," ucap Kyle. "Hehehe sorry, Aurel tahu," cuma tanya ulang lagi. Aurel tersenyum memperlihatkan deretan giginya. "Kenapa?" tanya Kyle. Aurel pusing, "Nanti tidak bisa ajal adik, nanti adik bayi tidak sayang kakak Aurel," ucap Aurel, mulai curhat kepada Kyle. "Adik pasti sayang kakak Aurel," ucap Kyle. Senyum Aurel kembali terlihat saat Kyle menyebut kakak Aurel. "Aurel harus semangat, terus bantu uminya Aurel menjaga adik," ucap Kyle menasehati. "Terima kasih Kyle, kamu memang teman Aurel yang terbaik. Nanti teman pertama yang akan Aurel kenalin ke adik bayi adalah Kyle, terus Cici dan Caca," ucap Aurel. Obrolan kedua bocah itu harus berakhir kala Miss Hana sudah mengatakan bahwa jam pelajaran telah selesai.
memang untuk anak seusia Aurel dan teman-temannya lebih banyak belajar sambil bermain. Dengan semangat Aurel membereskan tasnya, bahkan walaupun Aurel tidak ikut bermain, dia tetap membantu teman-temannya membereskan mainan. Aurel sudah tidak sabar untuk pulang dan bertemu dengan Umi serta adik bayinya yang masih di dalam perut. (61) Menjadi seorang kakak yang terbaik untuk adiknya kelak adalah keinginan terbesar seorang anak kecil yang cantik dan imut, siapa lagi kalau bukan Aurelia Eilia Aris. Si cantik Aurel kini berjalan bersama dengan teman-teman sekelasnya keluar dari kelas untuk menemui para penjemput mereka. Begitu senangnya Aurel kala yang menjemputnya adalah Zahra bersama Oma dan Nenek. Aurel langsung berlari menuju ke arah uminya. Sejujurnya, Aurel sangat bahagia karena yang menjemputnya adalah uminya sendiri, otomatis adiknya juga ikut menjemput kakak Aurel karena mereka masih di perut Zahra. "Assalamualaikum Umi, Oma, Nenek," ucap Aurel. "Waalaikumsalam," ucap Zahra, Oma Santika dan Bu Imah bersamaan. "Hati-hati sayang, anak Umi jangan lari-larian, pelan-pelan saja jalannya, nanti Aurelnya jatuh bagaimana?" ucap Zahra khawatir dengan putrinya. "Soli Umi, Aurel halus latihan lali supaya jika adik bayi lahir, Aurel bisa kejal meleka," ucap Aurel. Astaga, apa Aurel mengira jika adiknya nanti akan langsung bisa main kejar-kejaran dengan Aurel setelah lahir nanti. Aurel anak Umi yang pintar dan solehah, adik bayi pasti senang memiliki kakak seperti kakak Aurel, ucap Zahra mengecup kening putrinya. Aurel terlihat malu, bahkan wajahnya memerah saat ada seseorang yang memanggilnya dengan sebutan kakak. Sungguh, Aurel sudah tidak sabar adiknya nanti berteriak memanggil kakak Aurel. "Loh, kok cucu Oma kelihatan malu gitu?" tanya Oma Santika. "Aurel malu, kalena akan dipanggil kakak," ungkap Aurel, membuat Zahra, Oma Santika dan Bu Imah tertawa. "Astagfirullah," ucap Aurel, menepuk keningnya sendiri. "Ada apa sayang?" tanya Zahra. "Aurel lupa sapa adik bayi di pelut Umi," ucap Aurel. Kini Aurel mendekat kemudian mengusap perut Zahra. "Adik, ini kakak Aurel, terima kasih kalena adik sudah mau menjemput kakak Aurel, adik yang sehat di pelut Umi. Walaupun kakak Aurel halus menunggu banyak-banyak hali balu kita bisa bertemu tapi kakak Aurel akan sabal," sontak, ucapan Aurel membuat Zahra merasa terharu bahkan menitikan air mata. "Kap." Aurel sedikit berjinjit kemudian mencium perut Zahra. Tangis Zahra sudah tidak terbendung lagi, Zahra berlutut untuk menyamakan tinggi badannya dengan Aurel, Zahra memeluk tubuh mungil Aurel. "Terima kasih sayang, karena kakak sudah sangat menyayangi adik-adiknya Aurel, pasti adik-adik sangat senang mempunyai kakak seperti kakak Aurel," ucap Zahra lalu menghujani wajah Aurel dengan ciuman. Awalnya Zahra sedikit cemas karena Aurel yang masih kecil sudah harus memiliki adik, tetapi dugaan Zahra keliru karena Aurel adalah orang yang paling senang saat tahu Zahra sedang hamil. 62. Cucu Oma yang cantik tahu tidak di perut Umi bukan hanya ada satu adik bayi tapi dua loh, ucap Oma Santika. Aurel kaget dong pastinya, punya adik satu saja Aurel sudah sangat senang apalagi dua. "Beneran Umi?" tanya Aurel memastikan. "Iya sayang, alhamdulillah Aurel akan punya dua adik nan," jawab Zahra. "Hole, hole, Aurel punya dua adik, hole Aurel senang, Aurel halus jaga dua adik, kakak Aurel akan ajak mereka main," Aurel kembali melompat kegirangan. "Sudah ya cantik, lebih baiklah kita pulang sekarang, Aurel harus istirahat, Umi dan adik-adik juga harus istirahat," ucap Bu Imah. "Ayo Umi, kita pulang,"
Nanti Aurel akan bantu Umi di rumah. Oh iya Aurel minta uang ya Oma, Aurel mau beli kue untuk orang di rumah. Kalena kata Umi, kalau Aurel senang Aurel harus berbagi kebahagiaan Bel sama orang lain, ucap Aurel. Baiklah, Oma akan pesan kue nanti kita tunggu saja di rumah, ucap Oma Santika. Mereka kini masuk ke dalam mobil yang akan mengantar mereka kembali ke kediaman Aris. Sementara di kantor Ariskop, Amar sejak tadi belum beranjak dari kursi kebesarnya karena Amar memang sudah disambut dengan tumpukan dokumen di atas meja kerjanya. Tok tok tok. Masuk. Maaf Pak, kita harus mendiskusikan mengenai proyek baru kita di luar kota, ucap Stephen. Amar sama sekali belum melihat ke arah Stephen. Tetapi tetap fokus dengan dokumennya. Di luar dugaan, saat Amar mendongak dan melihat ke arah Stephen yang berdiri di dekat meja kerjanya tiba-tiba Amar merasakan mual yang sangat menyiksa. Buru-buru Amar berlari masuk ke dalam toilet yang ada di dalam ruangannya, tepatnya di dalam kamar yang berada di ruangan Amar. Stephen yang panik langsung menyusul Amar, karena posisi toilet tidak ditutup, Stephen bisa melihat Amar yang sedang muntah-muntah. Astaga Ilo kenapa Amar? Tanya Stephen. Jangan dekat-dekat, gue jadi mual karena lihat muka lo, ucap Amar. Stephen yang mendengar ucapan Amar mengira, dia hanya sedang bercanda, mana mungkin wajah tampannya bisa membuat orang lain mual. Lo jangan bercanda deh Mar, kita sudah berapa tahun bersahabat dan bekerja bersama masa baru sekarang lo mual lihat muka gue, ucap Stephen merasa tidak terima. Amar yang merasa jika ucapan Stephen ada benarnya, berencana untuk membuktikan ucapannya, karena tidak mungkin juga Amar bisa mual seperti ini cuma karena melihat wajah Stephen. Di luar dugaan saat Amar kembali melihat wajah Stephen, dia kembali mual dan muntah. Sial, gue nggak mau lihat wajah lo, gue jadi muntah lagi kan jadinya, ucap Amar. Kok bisa gitu sih? Heran Stephen. 63. Gue nggak tahu, pokoknya lo keluar dari ruangan gue sekarang, pakai masker terus kacamata hitam baru lo masuk nemuin gue lagi, ucap Amar. Stephen hanya mengikuti keinginan Amar. Dia keluar lalu kembali ke dalam ruangannya untuk memakai masker dan kacamata hitam, untung saja ada kacamata di dalam ruangannya. Nadia yang melihat penampilan aneh dari Stephen saat kembali masuk ke dalam ruangan Amar merasa penasaran. Loh, kok Pak Stephen pakai masker dan kacamata hitam masuk ke dalam ruangan Pak Amar? Kayaknya tidak ada proyek yang mencurigakan yang mereka akan bahas, ucap Nadia. Jiwa kepo Nadia rasanya meronta-ronta, tetapi apalah daya, Nadia tidak bisa berbuat apa-apa, Nadia hanya berharap nanti akan ada jawaban dari pertanyaannya. Stephen bisa melihat Amar yang sudah duduk di sofa sambil memijit keningnya. Gimana lo masih mual, kalau gue kayak gini? Tanya Stephen. Amar mendongak, melihat ke arah Stephen, dan ternyata Amar sudah tidak mual lagi. Udah enggak, pokoknya lo harus pakai masker dan kacamata hitam setiap bertemu dengan gue, ucap Amar. Memang lo itu kenapa sih? Heran gue sama lo, ucap Stephen. Gue juga bingung, tapi setiap lihat muka lo gue jadi pusing. Tunggu sebentar gue telepon Nadia dulu untuk siapin teh hangat. Amar bangkit lalu meraih gagan teleponnya. Bawakan saya satu teh hangat, ucap Amar to the point lalu kembali mematikan sambungan telepon. Amar kini kembali duduk di depan Stephen yang merasa digantung oleh Amar karena pertanyaannya belum menemui titik terang. Sampai Nadia masuk membawa teh hangat Amar tidak kunjung membuka suara. Maaf Pak ini tehnya, ucap Nadia. Kalau begitu saya permisi Pak, pamit Nadia.
Nadia, panggil Amar sebelum Nadia benar-benar keluar dari ruang kerjanya. Nadia kembali berjalan menuju sofa. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanya Nadia. Kamu tahu tidak kenapa saya bisa mual jika melihat wajah Stephen? Tanya Amar. Nadia yang mendengar pertanyaan bosnya hanya bisa mengerjap-ngerjapkan mata, dan mencoba mencerna pertanyaan Amar, kini terjawab sudah kebingungan Nadia.